Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para hadirin undangan seminar yang pada hari ini sudah hadir di Gedung Diklat Kota Madiun pada tanggal 28 Agustus 2014. Baiklah, kita akan memulai acara seminar kita pada kesempatan siang hari ini. Ada baiknya kita persilakan dulu. Ada moderator yang akan memimpin jalannya acara seminar pada siang hari ini, yaitu kepada Bapak Agus, dipersilakan. Kemudian penyaji untuk siang hari ini ada Ibu Siti Khadijah, silakan Ibu. Dan selanjutnya penampilan kita pada kesempatan siang hari ini adalah Ibu Lydia, silakan Ibu. Baik para hadirin yang berbahagia, ini adalah para nonton penyaji dan juga moderator yang pada siang hari ini akan mengisi seminar kita pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelum kita mulai acara seminar pada hari ini, ada baiknya saya juga panggil tim ahli kita untuk kesempatan siang hari ini. Selamat siang kepada Ibu Tuni, Bapak Sunirno, dan juga Bapak Sunaryoto. Maaf atas penghilangannya. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Hambali yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir dalam seminar pada siang hari ini. Baik, puji syukur kehadiran Allah SWT yang tentunya sudah memberikan banyak rahmat kepada kita sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam acara seminar pada hari ini, yaitu pada hari Kamis 28 Agustus 2014. Saya akan bacakan sedikit aturan seminar pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan batasi pertanyaan dalam 3 sesi pertanyaan. Nanti masing-masing yang akan bertanya dibatasi maksimal 3 pertanyaan juga. Kemudian para peserta seminar dilarang untuk membuka laptop kalau misalkan Anda membawa laptop. Kemudian yang kedua, kepada bapak-bapak diharap untuk tidak merokok. Dan yang ketiga, mari kita laksanakan aturan tata tertib seminar pada hari ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita mulai acara seminar pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Silakan Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kami ucapkan kepada tim ahli, juga peserta undangan seminar P3 yang akan dilaksanakan oleh Ibu Siti Khadijah dari Madiun 5. Semoga seminar nanti membawa pembaruan buat pendidikan kita di masa depan. Oleh karena itu, saya berharap untuk semuanya bisa memperhatikan serta memberikan apresiasi yang baik untuk seminar kita kali. Oleh karena itu, Ibu Siti Khadijah untuk melaksanakan seminar. Demikian, monggo Ibu Siti, saya persilakan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim ahli, yang kami hormati Bapak Ibu peserta seminar pada hari ini adalah 28 Agustus tahun 2014, dan yang kami hormati moderator
notulen dan pembawa acara. Semoga yang saya sampaikan akan memberikan manfaat lebih kepada kita semua. Pada hari ini 2013. Nah, ini saya mencoba guru hanya sebagai seorang fasilitator. Kemudian rumusan masalah. Bagaimanakah penerapan model STAR dipadu dengan Center Scheme pada siswa kelas 6 SDN 05 Madiun. Kemudian yang kedua, apakah ada peningkatan dalam keterampilan menulis bahasa Inggris melalui model STAR dipadu dengan Center Scheme? Nah, ini akan kita buktikan untuk selanjutnya. Yang kedua, mendeskripsikan peningkatan keterampilan menulis bahasa Inggris melalui model STAR dipadu dengan Center Scheme pada siswa kelas 6 SDN 05 Madiun. Apa yang dimaksud dengan keterampilan menulis? Keterampilan menulis adalah kegiatan menuangkan apa yang kita pikirkan oleh seseorang dalam bentuk tulisan agar dapat dibaca oleh si pembuat maupun oleh pembaca. Kemudian apa yang dimaksud dengan model STAR? Model STAR atau disebut dengan tim kelompok prestasi adalah pendekatan dalam pembelajaran kooperatif yang sederhana dan baik untuk guru yang baru mulai menggunakan pendekatan kooperatif kelas. Nah, ini saya baru belajar, makanya saya mengambil model STAR karena selama ini saya masih menggunakan sistem ceramah. Nah, kenapa saya padukan dengan Center Scheme? Kalau saya hanya mengambil model STAR, mungkin siswa hanya terpaku pada model diskusi, pada model kelompok-kelompok. Makanya agar kelas ini semakin hidup, maka saya padukan dengan bentuk permainan, yaitu saya sebut dengan permainan Center Scheme. Center Scheme adalah sebuah permainan yang cocok untuk kelas besar. Kenapa? Karena saya di tempat saya kelasnya minimal adalah 32 sampai dengan 32 siswa. Tapi jarak satu kelas 32 siswa. Kita di atas 33 sampai hampir 37 untuk satu kelas. Nah, ini dan di sini saya juga akan menjelaskan untuk Center Scheme cocok untuk kelas besar dan untuk memberi kemudahan bagi siswa dalam menghafal kosakata secara kontekstual. Secara kontekstual adalah secara tidak hanya dalam satu kata, tetapi kita aplikasikan dalam suatu kalimat yang akan mudah dimengerti oleh siswa. Metode penelitian. Subjek penelitian adalah pada tempat dan waktu penelitian adalah di SDN 05 Madiun pada semester 1 tahun pelajaran 2014-2015 mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan tanggal 28 Agustus. Kemudian sasaran penelitian siswa kelas 6 dengan jumlah siswa 33 siswa. Kemudian untuk prosedur penelitian kami menggunakan prinsip penelitian tindakan kelas yang diperkenalkan oleh Lewin, yang dirumuskan adalah sebagai berikut, yaitu planning atau kita sebut dengan rencana, action atau tindakan, observation atau pengamatan, kemudian yang terakhir adalah reflection atau refleksi. Bagaimana indikator keberhasilannya? Penelitian ini dikatakan berhasil apabila siswa yang memperoleh nilai lebih dari 75 mencapai angka 75% dari jumlah siswa yang diteliti. Ini adalah hasil penelitian dan pembahasan pada siklus 1 yang telah saya lakukan kemarin pada tanggal 11 Agustus. Yaitu pada siklus 1 guru menjelaskan materi pelajaran tentang kegiatan sehari-hari. Di sini untuk siklus 1 seperti yang sudah diterapkan pada model STAR, yaitu guru harus menerangkan. Kemudian guru memberi kesempatan bertanya dan membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok kalau kita biasanya terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Di sini karena kelas kami terlalu besar, maka kami bentuk kelompok 5
5 sampai dengan 6 siswa. Kami tentukan secara acak atau disebut dengan heterogen. Di dalam kelompok acak ini boleh sesuai dengan gender atau sesuai dengan prestasi siswa. Kemudian karena saya padukan dengan Saturday Scheme, saya harus juga menjelaskan aturan permainan dalam Saturday Scheme. Kemudian saya berikan waktu pada siswa untuk melakukan permainan selama 15 menit. Setelah selesai, kita menganalisa hasil kerja kelompok dan siswa menyimak guru. Kemudian setelah selesai proses pembelajaran, guru memberikan evaluasi pada siswa. Evaluasi ini dalam bentuk individual. Nah, setelah saya menghasilkan evaluasi pada siklus 1, ternyata hasil yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Nilai tertinggi pada siswa itu masih 90. Dengan nilai terendah itu adalah 40. Dengan jumlah nilai 2490, kemudian kita rata-rata dibagi dengan 33 siswa, yaitu rata-rata mencapai 75. Kemudian siswa yang tuntas itu baru 16 siswa. Kemudian siswa yang belum tuntas adalah 17 siswa. Karena belum terlihat keberhasilan dalam pembelajaran ini dengan menggunakan model STAR, maka kami akan melanjutkan. Nah, ini temuan tindakan pada siklus 1. Pada pelaksanaan pembelajaran, guru kurang melakukan pendekatan. Pada saat itu saya kurang melakukan pendekatan kepada siswa, sehingga siswa kurang mendapatkan pengarahan dan bimbingan. Kemudian ada anggota kelompok dalam kegiatan pembelajaran yang tidak membuat kalimat sendiri karena tidak ada pengarahan dari guru, tetapi minta bantuan kepada temannya sehingga dia tidak menyadari tentang kesalahannya. Pada siklus 1 yang membahas kesalahan pada kalimat yang telah ditulis, itu hanya guru yang menjelaskan tanpa melibatkan kepada siswa. Kemudian kita lanjutkan, karena siklus 1 belum berhasil maksimal, belum sesuai dengan target, akhirnya saya buat ke siklus 2. Pada siklus 2 kita tetap pada model STAR, tahap-tahap di dalam STAR, yaitu guru menjelaskan materi, guru memberi kesempatan bertanya kepada siswa, guru membentuk kelompok, kemudian guru mulai mengadakan dipandu dengan Saturday Scheme, yaitu mulai memberikan lembar kosakata kepada siswa pada semua kelompok, kemudian memberikan waktu untuk berdiskusi dan memberikan pendampingan. Yang ini tadi belum saya lakukan pada siklus 1, memberikan pendampingan pada setiap kelompok apabila ada anak yang mengalami kesulitan. Nah, setiap kelompok maju ke depan untuk menulis kalimat sesuai dengan data yang telah diucapkan oleh guru. Jadi pada kelompok-kelompok tadi sudah diberi suatu kata, setiap anak berbeda. Setiap anak berbeda, terdiri dari 5 kata. Satu anak berbeda-beda. Kemudian ini sudah masuk di dalam Saturday Scheme. Nah, pada saat itu guru mengucapkan, seandainya di situ disuruh menulis right, anak yang memegang kata right itu harus maju ke depan, dia harus menuliskan kata kalimat lengkap, ya, kalimat lengkap yang berisi tentang right. Kemudian guru dan siswa apabila sudah selesai semua dalam satu kelompok ini tadi sudah selesai, kemudian guru dan siswa mendiskusikan dan menganalisis masing-masing kalimat yang ditulis oleh tiap-tiap kelompok untuk mengetahui di mana letak kesalahan pada masing-masing kalimat. Guru dan siswa memberikan poin yang terbaik. Yang terakhir, kalau sudah selesai semua, guru memberikan tes tulis secara individu untuk mengukur kemampuan menulis siswa tentang kegiatan sehari-hari. Nah, setelah melalui siklus kedua, ini adalah nilai yang telah didapatkan. Dengan nilai tertinggi 100, nilai terendah 60, dengan jumlah nilai 2985, dengan rata-rata 90, dan tuntas 32, belum tuntas 1 siswa. Walaupun belum tuntas 1 siswa, tetapi sudah 75% saya melampaui target. Nah, temuan tindakan pada siklus 2, selama pelaksanaan tindakan siklus 2 berlangsung, siswa tampak aktif dalam proses pembelajaran. Siswa
dan juga hasil belajar menunjukkan peningkatan yang diharapkan. Nah, ini adalah tabel nilai pada semua siklus. Peningkatan dari nilai 90 menjadi 100, dari 40 menjadi 60, dari rata-rata 75 mencapai rata-rata 90, dari tuntas 16 mencapai tuntas 32 siswa. Belum tuntas 17 siswa, mencapai hanya 1 siswa yang tertinggal. Dan ini adalah grafik rata-rata dan nilai ketuntasan. Kita bisa melihat bagaimana tes awal. Saya menggunakan tes awal dulu, kemudian pada siklus 1 nilai tertinggi, kemudian siklus 2 dan seterusnya. Untuk simpulan dan saran, pelaksanaan pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris menggunakan model START dipadu dengan sentence miskin sesuai dengan RPP yang telah disusun, dan keaktifan siswa mengikuti pembelajaran menulis bahasa Inggris menggunakan model START dipadu dengan sentence miskin pada SDN 05 Madiun adalah aktif. Pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris dapat meningkatkan keterampilan siswa kelas 6 SDN 05 Madiun. Kemudian saran, setelah saya melakukan penelitian tindakan kelas, ini saran yang bisa didapatkan. Dalam pembelajaran keterampilan menulis siswa kelas 6 perlu diajarkan menggunakan strategi pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, mungkin kita bisa meninggalkan yang namanya metode ceramah. Pembelajaran menggunakan START dipadu dengan sentence miskin dapat diimplementasikan dalam pembelajaran keterampilan menulis bahasa Inggris pada siswa kelas 6 sebagai salah satu alternatif strategi pembelajaran. Siswa hendaknya lebih giat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris termasuk keterampilan menulis. Melalui model pembelajaran START dibantu membantu memperbaiki pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Nah, ini ada sedikit video ini. Ini memang saya kemarin, tapi masih banyak sekali. Mungkin nanti dari Bapak Ibu guru yang bisa mengoreksi pada pembelajaran yang sudah saya kerjakan. Tapi tidak langsung karena waktunya sudah mau jam 2. Saya hanya nyanyi saja nih. Ini mulai dari saya memperkenalkan, ya. Nah, ini saya memberikan beberapa gambar kepada siswa, kemudian menulis kalimat. Oke. Nah, ini semua, ini masih individual, ini masih dalam bentuk eksplorasi. Oke. Kemudian dan ini. Kok terpana semuanya ini? Terpana atau terpaku? Kalau terpana itu sambil melongo, kalau terpaku tidak. Terpaku itu tidak ada yang bergerak, itu namanya terpaku. Kalau tajuk ya boleh sambil melongo, tapi tidak terpaku ini. Nah, ini yang dimaksud ke sana. Kemudian ini adalah yang kita sudah menggunakan. Start, kita sudah selesai, tapi masih dalam bentuk ini. Kita belum masuk ke sentence, ya. Kita sudah melibatkan kepada anak-anak. Oke. Ini guru menerangkan untuk mendiskusikan. Nah, ini sudah masuk di dalam sentence miskin. Di dalam sentence miskin, siswa sudah melakukan kegiatan secara berkelompok. Nah, ini siswa akan aktif kelihatan di sini nanti. Nah, ini sudah berkelompok, kami berikan kosakata yang harus mereka buat dalam bentuk kalimat. Nah, ini mereka diskusikan dan kami mengadakan pendekatan. Siswa juga berdiskusi. Nah, ini siswa sudah mulai aksi untuk membentuk perlombaan, karena kita adalah game perlombaan sentence risk-nya. Risk-nya itu adalah perlombaan, siapa yang menang dia yang akan mendapatkan reward-nya. Betapa gembiranya kalau anak-anak kerja seperti ini. Setuju apa tidak Bapak Ibu?
kita bantu siswa tersebut untuk menganalisa bahwa kalimat yang disajikan sudah betul atau salah. Nah, ini ada kemampuan siswa kita coba di sini. Jadi tidak hanya guru yang bekerja, tetapi kita melibatkan pada siswa. Ya. Nah, ini persekolah. Nah, ini hasil dari masing-masing siswa. Masing-masing siswa tadi. Kemudian kita sudah mendapatkan kelompoknya, kita mendapatkan reward untuk siswa yang telah memenangkan kelompoknya. Nah, kita membuat kesimpulan, ya, guru membuat kesimpulan terhadap yang telah diselesaikan dan membuat tugas dan selesai. Oke, dari sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita kali ini disajikan oleh Ibu Siti Khadijah dari Madiun Nomor 5. Kelihatan beliau sudah siap. Ya, namun kita yakin bahwa untuk peserta seminar yakin pasti ada yang ditanyakan. Oleh karena itu, saya persilakan. Iya, dari desain 2 yang kami tanyakan tadi diadakan sebelum siklus 1 diadakan tes awal. Kapan tes awal itu dilaksanakan? Kan belum mulai pembelajaran itu. Ya. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Kapan tes awal jawab? Dilaksanakan kan PPM-nya. Berikutnya yang kedua, Pak Agus monggo. Pak Agus sudah ditunjuk untuk sesi pertama. 1, 2, 3. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Siti Khadijah, saya kenapa nama saya Pak Agus, nama lengkap Dwi Agus Sanjono. Dipanggil Pak Agus itu saja. SCN 2 kali turun. Saya tidak bertanya, tapi hanya menanggapi tentang sajian hasil penelitian dari Ibu Siti Khadijah, yaitu tentang PowerPoint yang disampaikan oleh Ibu Siti Khadijah sangat bagus. Saya cukup terkesima tadi. Ya, sempurna, terkesima ya. Tapi ada sarannya. Sarannya yaitu yang pertama adalah alangkah baiknya setiap bab diberitakan. Bab 1 pendahuluan apa saja, bab 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kajian pustaka, tolong itu juga disampaikan kajian pustaka dari mana sumbernya, siapa yang menulis teori-teorinya, baru kesimpulan dari Ibu Siti Khadijah dari kajian pustaka. Jadi beberapa ahli yang menulis buku dituliskan di PowerPoint, baru yang bawahnya kesimpulan dari Ibu Siti Khadijah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya lihat PowerPoint-nya dari laporan PPK Ibu Siti Khadijah, kegiatan prasiklusnya belum ada hasilnya. Seharusnya bukan saja, maaf, alangkah baiknya itu disajikan hasil prasiklusnya. Nilai rata-rata bisa paling minimal nilai rata-rata kelas atau jumlah nilai itu. Prasiklus. Iya, prasiklus. Belum ada saya lihat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, monggo. Saya kesana aja. Terima kasih. Saya Mbak Mustina dari SDN Alga-Bagian. Yang ingin saya tanyakan, tadi Ibu mengatakan atau sudah membagikan tugas pada siklus yang kedua, Bu, di masing-masing kelompok berupa kata atau apa itu tadi. Terus sudah ditayangkan juga ke
berikan tadi. Terima kasih. Saya kira cukup 3 dulu, nanti akan diberi kesempatan untuk sesi kedua. Namun saya juga perlu bertanya pada apakah diperbolehkan untuk bertanya pada tim ahli ini untuk sesi kedua pertanyaannya, karena mengingat waktu sudah jam 2. Sedangkan kita nanti akan melaksanakan 3 kali seminar. Ya, jadi setelah saya merapatkan dengan Ibu Siti, rapat pilat hanya dibatasi 3 pertanyaan. Saya kira cukup mewakili kita semua 3 itu. Monggo Bu Siti untuk yang pertama. Terima kasih sekali. Ternyata walaupun terpaku, terpana, dan terpesona, bukan ada pertanyaan, ada masukan yang bagus sekali buat saya, karena memang ini adalah PTK saya yang pertama, benar-benar PTK yang saya mengerti, yang saya mengerti untuk saat ini. Nanti kalau sudah tahu di sini, saya mungkin akan lebih lagi daripada di sini. Ya, untuk yang pertanyaan dari Ibu Tumini, terima kasih Bu Tumini untuk tes awal kapan dilakukan. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tidak, saya sudah mulai beralih, pengen bermetamorfosis, tidak menjadi seorang ceramah lagi, dakwah lagi, tidak. Tetapi saya ingin namanya menggali, mengeksplor kemampuan siswa kepada siswa itu, walaupun dia mengerti atau tidak mengerti, saya ingin tahu apakah di rumah mereka sudah mempelajari apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Tes awal adalah pada saat anak-anak masuk, setelah memberikan salam dan lain sebagainya, sebelum saya memasuki pembelajaran, itu anak sudah langsung saya berikan tes awal untuk mengetahui. Nah, untuk mengetahui apakah mereka sudah mengerti apa yang akan mereka pelajari pada hari ini. Kemudian ini ada kaitannya dengan Pak Agus ya, dari saran Pak Agus tadi ya. Untuk prasiklus memang tidak saya sajikan pada ini ya, tetapi saya sajikan pada grafik saya. Pada grafik saya di sini kelihatan sekali, yaitu pada tes awal, siswa yang tidak mengerti sama sekali awal itu memang mungkin hanya mempelajari apa yang pengetahuan mereka, dengan nilai tertinggi adalah hanya 60, dengan nilai dan terendah sekitar 20 sampai 30 di situ dari tes awal. Itu hanya dan tidak berpengaruh untuk ini, tetapi hanya untuk mengetahui apakah anak tersebut pada saat itu antusias untuk mengikuti pelajaran selanjutnya bagaimana. Apakah mereka sudah siap atau tidak? Oke. Kemudian saran dari itu nih Bu Tumini. Ya, jadi tes awal itu dilaksanakan sebelum siklus pertama. Sebelum saya mengadakan ini. Ya, sebelum sudah pembelajaran ya, kita masuk kelas itu adalah sudah pembelajaran, tetapi kita belum mendiskusikan pokok materi pada hari itu. Ya, pada saat itu saya hanya menerangkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah tentang kegiatan sehari-hari. Coba Ibu ingin tahu apakah kalian sudah tahu apa saja kegiatan sehari-hari. Coba kalian tuliskan pada masing-masing lembar kertas kegiatan sehari-hari di sekolah, apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Anak akan menulis. Jadi masih di persepsi, belum masuk kepada persepsinya di situ. Kita mengadakan penelitian tindakan kelas itu setelah kita mengajar itu tidak berhasil. Itu ini pada tes awal itu tidak kita memasukkan pada bentuk penelitiannya Ibu. Kita hanya ingin menggali kemampuan
kemampuan siswa, hanya menggali kemampuan siswa. Nah, yang kita teliti itu adalah pada siklus satunya. Jadi, pada dasar awal hanya ingin mengetahui kemampuan siswa pada saat menerima pembelajaran kita sebelum saya kasih apa-apa. Mereka datang dengan lembar kosong itu tadi. Apakah mereka sudah mempersiapkan di rumah itu? Padahal besok adalah pembelajarannya seperti ini. Kegiatan sehari-hari seperti itu. Jadi tidak masuk pada. Jadi saya belum membuat namanya suatu RPP. Itu hanya memperkenalkan kemampuan siswa. Ibu, terima kasih. Untuk saran, Pak, sebaiknya memang mungkin itu ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3 dan lain sebagainya. Mungkin itu memang bagus. Dan kebetulan saya membuatnya seperti ini. Kenapa saya membuat seperti ini? Agar teman-teman itu tahu, oh saya itu masuk di bab berapa. Jadi tidak langsung saya tunjukkan, oh ini bab 1, ini bab 2, bab 3 dan bab. Kalau nanti mau melihat di bab 1, bab 2, bab 3, mari kita lihat pada PTK-nya. Ini hanya nanti bab 1, bab 2, bab 3 kita melihat pada PTK-nya. Yang kita perkenalkan adalah betul-betul yang memang harus kita fokuskan. Itu Pak Agus. Mungkin nanti kalau kurang jelas, kalau masih kurang puas, dipuaskan di luar. Untuk kajian pustaka, kalau kita dalam ini nanti kita tanyakan pada tim ahli, tapi sepengetahuan saya, untuk kajian pustaka itu kita juga memang melihatnya pada bentuk PTK, karena ini adalah untuk materi ya, yang akan saya saksikan. Nanti untuk kajian pustaka, monggo nanti bisa melihatnya juga di PTK-nya, lebih lengkapnya ke sana. Kemudian dari Ibu Agustina bagian 3, proses dalam pembelajaran. Ini Ibu ya. Proses pembelajaran tadi sudah saya jelaskan bahwa tadi saya menggunakan sistem STAR, ya model STAR. Model STAR itu adalah hanya membentukkan kelompok, kemudian berdiskusi, kemudian siswa praktek, kemudian ujian. Okay. Kemudian, nah ini saya padukan dengan center skill. Nah ini di sini yang indahnya itu di center skill. Pada saat saya memandu anak-anak, saya lakukan dulu apa yang harus kita lakukan di dalam center skill ini. Pertama, saya harus membagikan namanya kartu kata. Kartu kata ini karena satu kelompok terdiri dari 5 siswa, itu satu siswa mendapatkan satu per siswa. Jadi semua siswa dalam kelas itu maju semuanya Ibu. Tidak ada satu siswa yang tidak maju. Nah ini di model start itu bisa dilakukan pada kelas yang besar, tetapi anak aktif semuanya. Jadi satu kata maju ke depan. Pada saat seperti itu saya memanggil. Kan di situ ada kata bermain, berenang. Kalau di kelas ada berenang ya. Bermain, mendengarkan, menulis, membaca. Pada saat saya mengatakan membaca, anak yang pegang kartu membaca harus ke depan. Nah dari kelompok itu tadi semua lari ke depan menulis. Berarti masing-masing kelompok itu semua tugasnya sama. Sama Ibu. Dalam sistem start itu semuanya sama, berbeda dengan jigsaw. Jadi apabila ada yang salah dalam saya menjawab, atau apabila ada yang tadi kurang puas, atau tadi mungkin masih penasaran, mohon nanti bisa berhubungan dengan saya. Atau nanti ini karena seminar, jadi seminar subuhan, tapi nanti kita akan mendapatkan ilmu juga dari sini. Nanti akan ada tim ahlinya yang akan membetulkan dari semua jawaban-jawaban saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke materi. Tadi ada perbedaan pendapat. Saya kira itu perbedaan dari Ibu Tumini punya anggapan seperti itu. Dijawab oleh Ibu Siti juga
Thanks very much. Oh, Ibu Siti Khadijah, Mrs. Khadijah's chief hasil results. Very much surprised. Oke, terima kasih. Ada hal pokok yang mendasar yang saya menangkap masih perlu adanya penekanan bahwa PTK itu tidak hanya memperhatikan aspek hasil atau proses pun mesti direkam, dilaporkan, ada perubahan atau tidak, apakah betul bahwa model yang diterapkan itu adalah memang memiliki potensi yang cukup untuk mengangkat hasil, karena di samping hasil PTK itu untuk Ibu Siti Khadijah sendiri juga untuk guru yang lain jikalau para guru akan meningkatkan baik proses maupun hasil pengajaran. Saya melihat bahwa prosesnya sangat penting, namun ditampilkannya dalam bentuk video, di mana video itu hanya bisa diberikan dalam seminar, tapi di dalam laporan PTK itu sendiri harus juga dicantumkan hasil-hasil refleksi maupun observasi maupun pengumpulan data mengenai proses. Hasil yang dituangkan melalui video sangat baik itu justru menjadi income, artinya masukan yang betul-betul original yang masing-masing item itu cepat-cepat ke depan untuk itu kan merupakan sebuah proses yang baik dan peningkatan motivasi yang baik dan semangat siswa yang baik dan apa istilahnya keinginan untuk berprestasi itu sangat baik, itu kan harusnya diwujudkan dalam bentuk teks bahwa siswa mengalami perubahan sikap yang sangat luar biasa baik, asalnya tidak semangat menjadi lebih semangat, asalnya tidak termotivasi menjadi motivasi, asalnya dan lain-lain gitu ya. Itu saya kira yang pokok saja yang lain saya kira. Ya. Mungkin ada tambahan dulu. Terima kasih tadi ada pertanyaan yang bagus sekali, yaitu tes awal ya, yaitu kondisi awal yang melatar belakangi mengambil judul PTK itu. Oleh itu ya memang untuk mengambil atau menyimpulkan sebelum mengambil judul itu harus ada dasarnya, yaitu hasil sebelumnya. Jadi bukan dilaksanakan pada saat pembelajaran pada siklus 1, bukan, tapi sebelum jauh dari sebelumnya. Begitu. Ada masalah akhirnya pada mengambil judul itu tidak dilaksanakan pada siklus 1 maupun siklus 2. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Siti Khadijah. Sangat bagus, artinya bisa membuat teman-teman kita dan kita yang berada di sini termotivasi. Banyak cara menuju Roma untuk mengangkat keberhasilan kita dalam mengajar. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita bahwa variasi pembelajaran yang inovatif sangat dibutuhkan. Dan jangan hanya satu itu saja, itu lagi. Dan sehingga kita akan mati kutu nantinya. Tidak ada ibaratnya tanaman itu tidak pernah dipupuk. Jadi insya Allah ini mewarnai, nanti disempurnakan. Dan insya Allah nanti kalau ada revisi-revisi atau pertanyaan-pertanyaan, kita nanti bisa membandingkan
seperti apa yang nanti yang baik dan terbaik. Karena semuanya tidak ada yang sempurna. Kita akan memperbaiki lagi untuk berikutnya. Semangat untuk terus maju ya Bapak Ibu ya. Silakan untuk ke moderator. Dari Ibu Siti dalam seminar PPK, semoga membawa perbaikan dalam dunia pendidikan, khususnya di bidang bahasa Inggris. Terima kasih kepada Profesor. Sebagai moderator pojokan, bagus rata-rata, di atas rata-rata, maksudnya di atas saya jauh, karena saya menjas. Penerapan ini berhasil. Kesimpulan moderator yang telah diajari oleh Bu Siti tadi, seminar hari ini bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Profesor dan seluruh tim ahli, terima kasih atas kedatangannya. Saya kembalikan kepada pembahasan. Demikian Bapak Ibu pada undangan seminar pada siang hari ini. Seminar yang sudah disajikan oleh Ibu Siti Khadijah dengan judul pembelajaran keterampilan menulis dengan menggunakan Metodistat dan juga Rizky pada siswa kelas 6 di SDN 05 Madiun. Semoga seminar pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Bagaimana cara kita bisa menggali lebih dan lebih untuk bisa menyampaikan pesan ilmu kita kepada siswa-siswa kita. Dan saya sebagai pembawa acara mewakili maupun penyaji, moderator dan juga tim ahli mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan Anda dan semoga seminar hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya cukup akhiri sampai di sini dan